Nur juga tadi saya minta di sini.
sama-sama melaksanakan sholat sunnah duha. Marilah sama-sama kita berdoa di hari yang baik ini, di suasana yang enak ini. Mari kita berdoa semoga seluruh doa yang kita panjatkan Allah ijabah, Allah kabulkan semua. Mari kita awali dengan mengucapkan istighfar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kita akan mencoba kebiasaan di hari Jumat rutinitas melaksanakan sholat duha. Walaupun ada sedikit telat 7.20 lebih, agak berolahraga ya. Yang terhormat Bapak Tengku, pakai musik. Silakan pimpin untuk pelaksanaan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat sunnah duha seperti biasa karena hukumnya munfarid masing-masing. Maka silakan berdiri di saf jam masing-masing, minimal sholat 2 rakaat. Ayo berdiri. Yang bawa sajadah bisa di depan, ini di depan kosong. Yuk, saf terdepan. Ayo yang bawa sajadah di depan.
Yang terhormat Bapak Teguh, silakan pimpin untuk pelaksanaan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, Bapak Ibu, jika melaksanakan sholat sunnah duha seperti biasa karena hukumnya selalu dinikmati. Maka gunakan berdiri di samping masing-masing minimal sholat 2 rakaat
Apa sih yang memicu siswa tuh tidak disiplin? Kan teman-teman ya masih ada yang nggak disiplin ya Bu, walaupun sudah menandatangani kesepakatan. Tapi gimana nih? Kenapa sih hal-hal memicu apa gitu yang buat siswa tuh nggak disiplin gitu Bu? Iya, dan itu menjadi tantangan Bu Yuni. Betul. Itu menjadi tantangan bagi kami bahwa untuk menerapkan hal yang baik, untuk menerapkan hal yang akan membuat mereka itu menjadi lebih berkualitas, itu merupakan sebuah upaya yang harus terus-menerus. Gitu. Dan contohnya saja ketika kami menerapkan peraturan, ketika kami menerapkan peraturan tata tertib, siswa datang tepat waktu, seperti itu, kemudian masuk ke kelas juga tepat waktu, itu ya, masih ada beberapa anak yang melanggar. Sehingga ya tantangan itu kami coba untuk buat berbagai kanal. Contohnya adalah kami buat link barcode gitu, agar mereka juga membaca apa sih yang menjadi rule. Siapa tahu saja mereka lupa terhadap, tidak tahu gitu ya, lupa dan tidak tahu, sehingga apa-apa saja yang menjadi poin mereka untuk disiplin tersebut, mematuhi tata tertib sekolah, itu tertanam. Menurut saya, ketika kesadaran diri siswa tersebut sudah ada, maka dia akan mudah melaksanakannya. Perilaku siswa sendiri, motivasi itu ada 3. Motivasi yang pertama itu karena teguran, gitu ya. Karena jadi, ditegur. Iya, jadi motivasi perilaku motivasi itu ada 3. Jadi yang pertama adalah karena tidak mau ditegur atau tidak mau kena sanksi. Ini sebenarnya adalah motivasi disiplin yang paling rendah, karena dia tidak mau kena punishment gitu ya Bu ya? Kena punishment gitu. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan imbalan. Gitu. Kayak waktu kecil aku diiming ya. Iya. Kalau kamu sholat tepat waktu, nanti mama kasih apa gitu. Kalau puasanya lengkap dikasih apa? Ya, betul. Yang kedua itu, yang ketiga. Dan yang ketiga itu adalah yaitu dia tahu bahwa ada hal-hal kebaikan, manfaat yang bisa dia dapat dengan menerapkan motivasi disiplin tersebut. Dan kita sebagai guru semuanya mengharapkan siswa adalah sampai kepada motivasi perilaku yang ketiga ini. Kalau menurut Ibu, pandangan secara umum aja ya Bu ya, siswa-siswi SMA 1 Citerep ini sudah ada pada motivasi berapa nih Bu? Nomor berapa nih Bu? Oke, kalau dilihat dari jumlah siswa yang cukup besar. Iya, kita 12 rombel ya. 12 rombel. Panjang sekali, Masya Allah. Ada beberapa kelompok, Bu Yunia. Ada beberapa kelompok dia sudah ada dalam kelompok yang ketiga. Dia tahu bahwa tepat waktu, kemudian misalkan kita melaksanakan upacara juga dia berdiri dengan hikmat, mendengarkan gitu ya. Ada kelompok seperti itu sekitar berapa ya, 60%. Kalau kami lihat mereka sudah tahu gitu bahwa ini adalah manfaatnya untuk mereka juga gitu. Sisanya di nomor 2 dan 3. Betul, sisanya di nomor 2 dan nomor 1 nomor 1. Sehingga masih perlu digalakan bahwa motivasi intrinsik ya dari dalam itu memang harus digalakan oleh semua tenaga pendidik di sini. Berarti kalau kita pahamnya sama-sama teman-teman dari 3 motivasi itu, kalau motivasi dari diri sendiri yang mengetahui bahwa manfaat disiplin itu apa, yang nomor 3 yang paling tinggi ya Bu. Jadi dia udah sadar dengan manfaat dari kedisiplinan itu sendiri. Nah, manfaat disiplin itu apa sih Bu? Jangan-jangan teman-teman kita, sahabat Gemilang ini nggak tahu manfaatnya. Jadi belum tumbuh tuh motivasi mereka dalam diri. Jadi ya udahlah, kita mah nomor 1 aja dulu nih. Ditegur baru nurut, dikasih punishment baru nurut. Apa sih Bu sebenarnya manfaat kedisiplinan tuh? Kalau manfaat disiplin, saya mengambil apa kata Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk bisa mewujudkan manusia. Sorry, aku boleh baca nggak ya ini? Boleh. Saya takut salah. Mengutip kata-kata orang kan ya, ya Bu? betul. Iya betul. Mengutip kata-kata orang ya. Nah, Bapak Pendidikan Indonesia ya, teman-teman Tengsau. Teman-teman Tengsau, sahabat Gemilang, salah nih, sahabat Gemilang ya.
Bapak Ki Hajar Oke, Dewantara. karena saya suka banget ini. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini yang diharapkan tumbuh ketika mereka memiliki disiplin yang memang berasal dari keinginan pribadinya. Artinya mereka sadar bahwa nilai-nilai kebajikan, kemudian manfaat itu akan mereka dapatkan. Sebagai contoh, disiplin terhadap waktu. Artinya dia bisa spare waktu jam berapa dan untuk mendapatkan materi dia bisa mendapatkannya dengan baik. Kemudian manfaat berikutnya ketika dia mengikuti kegiatan menyimak misalkan, akhirnya dia dapat juga wawasan. Kemudian ketika dia disiplin terhadap hobinya, dia bisa menyalurkan potensinya. Dia contohnya anak-anak ekskul itu ya, mereka disiplin latihan, otomatis apa yang disampaikan dari pelatih itu mereka bisa manfaatkan dengan baik. Jadi potensi bisa tergali, kemudian kreativitas mereka juga dapat. Betul, berarti disiplin itu adalah kunci awal dari itu semua ya Bu ya. Karena dari proses itu kita butuh kedisiplinan. Misalnya seorang atlet latihan jam 3 sore, jam 4 mereka datang, mereka akan ketinggalan latihannya, udah nggak disiplin tuh. Nggak boleh misalnya mereka sedang diet karena ikut turnamen berapa kilo gitu kan, tinju. Terus mereka nggak diet, akhirnya tidak bisa ikut lomba tersebut. Jadi disiplin itu adalah awal mula dari kesuksesan kamu kuncinya ya teman-teman. Nah, satu lagi nih Bu, mengapa disiplin itu dekat banget kaitannya dengan siswa? Siswa harus disiplin gitu. Kenapa sih Bu dekat banget kaitannya dengan siswa? Iya. Karena siswa itu kan bagian daripada lembaga pendidikan di mana siswa tersebut belajar dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar yang tadinya kurang kemudian menjadi akhirnya terampil. Nah, disinilah peran dari lembaga pendidikan sebagai wadah bagi mereka untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya. Maka erat sekali, sebenarnya tidak hanya untuk siswa, untuk kami pendidik yang harus belajar sepanjang hayat juga harus menerapkan kedisiplinan itu, berusaha prioritas terhadap hal-hal penting. Dan erat sekali dengan siswa karena siswa kan nantinya dia akan berkembang, dia akan bertumbuh di masyarakat sehingga kebahagiaan, kemudian keselamatan dia, kemudian kemampuan dia akan terus berkembang. Sehingga siswa wajib disiplin Bu. Betul, karena nantinya akan jadi habit dia di masa depan ya Bu. Kalau misalnya dari siswa aja udah terlambat, nanti gimana kalau kerja? Nah, nggak boleh tuh ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan. Sudah siap Bu Kak? Oke. Oke, nah di sini kita dapat banget banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat gemilang, dari alumni, dari siswa kita, dan dari mungkin guru-guru yang follow nih. Jadi buat teman-teman yang belum follow IG-nya SMA 1 Citerep, jangan lupa di follow ya. Nanti akan ada di description ya. Nah, pertanyaan pertama, deng. Nah, ntar ada soundnya ya, tolong ya tim editing ya. Aman ya. Oke, nih. Ibu, sekarang ini kan anak-anak remaja sering banget pakai aksesoris. Nah, kenapa sih Bu katanya nggak boleh kalau ke sekolah tuh menggunakan sepatu putih jepitan di kerudung? Kenapa ya Bu? Gitu katanya. Karena anak-anak karena ikut tren juga kali ya Bu ya. Jadi perempuan yang berkerudung sekarang tuh pakai jepit gitu. Itu kenapa sih Bu nggak boleh? Iya, yang pertama kita sudah menyepakati di awal bahwa pemakaian alat-alat aksesoris yang berlebihan yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran itu tidak boleh dipakai di kelas karena tentu saja bisa jadi akan mengganggu distract terhadap proses pembelajaran, dia tidak fokus, dia nggak konsen, sehingga ya memang alat-alat yang tidak digunakan itu sebaiknya disimpan saja di rumah biar awet. Mungkin boleh digunakan setelah pulang sekolah kali ya Bu ya.
jepitan yang di sini emang lucu sih ya, cuman itu tidak sesuai dengan peraturan. Nah, sekali lagi disiplin itu adalah tata tertib, aturan, kepatuhan, ketaatan kan ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah masuk kepada suatu institusi atau lembaga, kita harus taat dengan peraturan yang ada di lembaga tersebut. Baik itu nanti di sekolah, tempat kerja teman-teman, tempat kuliah teman-teman. Nah, seperti itu. Next question, Ibu. Oke, Bu, saya mengalami kesulitan nih dalam konsisten untuk disiplin. Bagaimana sih langkah kecil yang harus saya lakukan agar saya bisa konsisten disiplin? Oke. Konsisten disiplin. Ini susah ya Bu? Iya. Tahap berarti ini tahap 3. Iya, tahap konsisten 3. terhadap disiplin. Berarti harus memahami dulu. Harus memahami dulu nilai-nilai kebaikan apa yang didapat dari kita melakukan proses disiplin tersebut. Kemudian kita bisa melakukan pembedaan apa sih kelemahannya kita, kemudian apa sih kelebihan kita, sehingga dari kelemahan tersebut kita bisa minimalisir apa yang akan bisa kita lakukan agar tujuan kita itu tercapai. Jadi setelah kita tahu kelemahan diri kita maksimalkan juga, kita bisa mengobati kelemahan tersebut. Kemudian dari kelebihan kita bisa optimalkan, kita bisa lakukan juga skala prioritas kalau menurut saya. Setelah skala prioritas, bisa memilah mana-mana yang penting, mana-mana yang didahulukan, dan yaitu tadi kata-katanya komitmen. Maka komitmen dibiasakan dari hal-hal kecil, itu akan menjadi pembiasaan yang baik. Kalau langkah kecil secara realnya yang Ibu lakukan sendiri untuk menjadi seorang yang konsisten disiplin, apa sih Bu? Biasanya saya mewajibkan diri saya untuk melakukan hal-hal kecil tersebut. Jadi membiasakan. Hal kecil saya berupa bangun misalkan tepat jam seberapa gitu. Oke, betul gitu. Saya akan berusaha bangun jam segitu, menyiapkan hal-hal apa yang harus saya lakukan. Ibu suka nulis gitu nggak sih Bu? Apa yang harus saya lakukan hari ini gitu sebagai ibu-ibu ya? Iya, betul. Itu juga biasanya saya lakukan. Baik sebagai pribadi maupun sebagai wakase kesiswaan, saya lakukan hari ini saya melaksanakan apa, gitu. Sehingga kemudian tindak lanjut dari apa yang saya lakukan hari ini, misalkan seminggu lagi saya baca, oh ini belum saya lakukan, gitu. Jadi saya berusaha untuk setiap yang saya lakukan itu ada follow up-nya, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Oke gitu ya. Jadi hal kecil yang dilakukan tuh bisa apa yang dibutuhkan diri kita. Misalnya sebagai pelajar zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu misalnya harus bangun jam 5 subuh. Nah, gimana nih caranya biar bangun jam 5 subuh? Set alarm. Kalau satu lagi nih trik dari saya, kalau saya biasain sebelum tidur, saya minta tolong sama Allah Bu. Karena alarm sudah tidak membantu saya. Jadi sebelum tidur saya suka bilang, ya Allah bangunin Nia ya Allah jam 5 subuh. Entah kenapa tubuh kita keset Bu, bangun jam 5 subuh. Dan kalau kita terus-terusan begitu, nah itu baru akan jadi habit disiplin ya Bu ya. Nah itu baru konsisten disiplin, kayak gitu nih. Ini pertanyaan kedua agak menyeramkan lagi Bu. Ibu, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu tentang anak-anak cowok yang sudah terbiasa merokok dan melanggar aturan merokok di sekolah, di lingkungan sekolah? Gimana tuh tanggapan Ibu? Iya, tanggapan saya yang pertama segera hentikan. Pertama segera hentikan. Segera hentikan, karena perjalananmu masih panjang. Kemudian dampak rokok tidak hanya untuk saat ini, tapi juga banyak hal. Ya pasti selain untuk kesehatan, kemudian juga dana, kemudian uang jajan ya yang harus di-spend untuk beli rokok, ya sebaiknya dihentikan. Kemudian saya kemarin juga ada berbicara dengan anak-anak yang kami temukan itu merokok gitu. Kami buat semacam analisa. Jadi saya paham karena dia merokok itu bisa jadi karena faktor keluarganya yang membolehkan dia untuk merokok. Maka saya tanya, kamu mau berubah tidak? Gitu. Dia bilang berubah Bu. Berubah itu saya tahu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Iya. Tapi kamu tuliskan 10 hal yang bisa membuat kamu berubah. Itu ada catatannya Bu Yunia. Lucu-lucu nggak Mas ya Bu? Iya, jadi dia menuliskan saya akan
berlari sehari 5 kali gitu. Agenda utama izinkan saya adalah Haryono selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor untuk melakukan pembahasan pemberian materi yang sudah saya dapatkan pada saat modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Kita paham bahwa budaya positif di sekolah harus selalu digalakkan di setiap harinya supaya menimbulkan energi-energi positif yang diaplikasikan oleh para siswa dan warga sekolah supaya menjadikan sekolah itu tempatnya timbulnya budaya-budaya positif, ya, budaya positif di mana nanti akan saya jelaskan paparannya dan mulai tata caranya dan juga nanti refleksinya apa saja yang harus dilakukan keseharian kita di sekolah. Budaya positif tentu dalam menyebarkan tugas yang secara setempat ini terkait budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi tugas saya adalah melakukan pembahasan pemberian materi terhadap rekan-rekan sesama guru agar dapat melakukan budaya positif di sekolah. Poin pembelajaran dalam budaya positif 1, perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus sudah merubah paradigma pembelajaran yang lama sesuai kondisi terkini agar kita terus dapat berpacu dengan perkembangan zaman. Berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bagaimana kita harus melakukan hal-hal disiplin yang positif. Jangan sampai kita di sekolah melakukan hal-hal budaya yang negatif. Yang ketiga adalah dari motivasi hukuman dan penghargaan restitusi yang akan saya jelaskan. Berikutnya keyakinan kelas. Bagaimana di dalam kelas harus kita memiliki keyakinan. Keyakinan itu adalah kesepakatan. Tentunya adalah di dalamnya terdapat nilai-nilai positif. Jadi tidak ada kesepakatan kelas yang di dalamnya merupakan nilai-nilai negatif. Agar apa? Agar kelas selalu ada yang namanya konflik baik murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut supaya lingkungan sekolah kita tetap kondusif. Nah ini miskonsepsi terkait makna kontrol. Miskonsepsi adalah berarti ada kesalahpahaman pemikiran terkait makna kontrol Dr. William Besser yang sering kita
cedera. Yang tadi saya bilang bahkan bisa menimbulkan dendam dari siswa kepada guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi jangan serta-merta kita mengejar seseorang kalau berhasil akan mendapatkan sesuatu. Jadi kita harus tahu tata caranya bagaimana mengubah perilaku peserta didik yang negatif menjadi positif dengan cara-cara yang terbaik. Ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi ini di tahap 3 adalah dimana seseorang itu sudah dapat memahami yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dan yang mereka percayai dan yang mereka yakini. Setelah mendapatkan segala sesuatu pengetahuan, dia meyakini apa dan dia akan melakukan apa untuk yang terbaik pada dirinya. Nilai-nilai kebijakan, kebajikan, dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kita sama-sama kita sudah ketahui kurikulum mereka di mana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, berkepentingan global, bernalar kritis, gotong royong dan juga kreatif. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di tingkatan balita ada yang namanya hukuman. Terkadang kita masih suka menghukum peserta didik. Inilah perbedaannya. Nanti ada bahasa hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana. Jadi hukuman terkadang hanya sepemikiran kita refleks langsung memberikan hukuman. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tanpa diberi penjelasan si anak tersebut, tiba-tiba dihukum saja dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ada tingkatan berikutnya di konsekuensi. Bentuknya sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini penanganan paling terakhir yang memberikan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Identitas gagal, identitas sukses, baik hukuman, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman adalah kebanyakan di sana dilihat identitasnya gagal, negatif. Ya, hukuman yang bisa kita sudah lihat bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi berbeda. Dimana restitusi kita bisa lihat salah satu contohnya yang di ujung sini, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang menjadi kesalahannya, mengapa dilakukan, kedepannya harus seperti apa. Jadi kita tidak hanya menjudge memberikan sebuah hukuman. Keyakinan kelas, yang sudah saya pertarakan. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama, kita begitu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kita harus tahu kenapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tepat dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi-misi atau tujuan dari institusi sekolah. Next. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk bertahan hidup, manusia memiliki penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Sebutkan kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Di dalamnya terdapat kebutuhan anak itu sendiri, di mana yaitu kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, di mana di dalamnya terdapat penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang.
jadi jadi semua kebutuhan manusia yang dianggap dirasa penting itu semuanya memiliki alasan seseorang menyikapi satu hal adalah berbeda-beda dan akhirnya menciptakan kebutuhan manusia yang berbeda-beda pula di dalamnya. Dan dalam kebutuhannya kekuasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Ini adalah dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dulu. Jadi kita selaku guru ada 5 posisi kontrol dulu. Kita mau menjadi yang mana sebagai guru? Yang pertama dari kita ada guru seorang penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini semuanya tahapannya berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pula. Kita nanti mau jadi seperti apa selalu dulu? Apakah kita ingin menjadi penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah pada murid? Apakah kita akan bertindak sebagai teman, bertindak sebagai pemantau, ataupun juga sebagai seorang manajer? Ini 5 posisi kontrol restitusi. Motivasi eksternalnya apa? Motivasi fisiknya apa? Ya, kita bisa lihat di sana. Guru berbuat kalau menghukum ya. Kalau guru menghukum, yang akan dia buat adalah menghampiri, menunjuk, menyakiti. Itu guru sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam pada seorang murid. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan. Ini adalah tingkatan dari seorang guru bagaimana tata cara menyikapi suatu anak yang bersalah, dari seorang penghukum sampai seorang manajer. Jadi sebisa mungkin kita itu menjadi seorang manajer, mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang berlaku yang kita hargai. Nanti ini salah satunya terdapat pada kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas adalah kesepakatan bersama yang dimana kalau dilanggar jelas-jelas sudah disepakati. Restitusi yang harus kita pahami dalam menangani suatu kasus. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, harus ditanya dulu mengapa melakukan alasan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira dia butuhnya apa jika melakukan kasus tersebut? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itulah fungsinya keyakinan kelas di awal. Jadi kalau ada seseorang yang melanggar, tapi kan sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita ibaratnya kita sudah punya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Nah, jadi
menyampaikan hasil diskusinya, di mana yang pertama di kelompok 3 adalah hasilnya adalah keyakinan kelasnya berupa kerjasama, yaitu kelas yang bersih. Yang kedua, mandiri, tugasnya tepat waktu. Yang ketiga adalah saling menghormati, yaitu menjadi bagian daripada kebinekaan global. Nah, untuk hasil diskusi kelompok 3 tadi sudah kerjasama, mandiri, saling menghormati. Kelompok 2 dimana memiliki keyakinan kelas jujur, dimana ketetapan maksudnya. Untuk kelompok 1-nya tadi menyepakati keyakinan kelas cinta lingkungan dengan menumbuhkan iman, yaitu sikap inisiatif, mandiri, aktif, dan nasionalis. Hasil refleksi dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengetahui apa perbedaan hukuman. Kita sudah jelaskan tadi hukuman itu apa, konsekuensi apa, dan restitusi serta efek dari masing-masing tersebut. Yang kedua, lebih memahami posisi kontrol. Dan kita lebih paham posisi kontrol itu, kita harus menempatkannya di kapan kita harus sebagai manajer, sebagai teman, atau sebagai hukum. Karena juga kita dilematis. Kita sudah dari hal sebelumnya, dari mulai sebagai manajer, ya, sebagai teman, membuat orang merasa bersalah, sampai hukuman juga kadang nanti tidak segera. Tapi mau tidak mau kita harus melakukan tahapan tersebut supaya berubah dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. 3. Mengingatkan kembali tugas guru untuk merubah perilaku siswa dengan cara yang baik. Nah, ini adalah hasil yang diutarakan oleh pasif yang dibilang, ya, pasif mengingatkan kembali tugas guru untuk merubah perilaku siswa dengan cara yang baik. Jadi kita tidak serta-merta datang siswa melakukan kesalahan lalu kita melakukan hukuman. Ini yang sering terjadi, terutama kita sebagai guru olahraga tiba-tiba melakukan hukuman. Kalau kita sudah mengetahui segitiga restitusi yang tadi, bagaimana caranya dari hal yang terkadang ditanyakan mengapa, kenapa, hingga tadi tersebut menyadari kesalahannya dan apa yang harus dilakukan ke depannya agar dia menjadi pribadi yang positif. Dan terima kasih. Ya, jadi sekian. Mohon maaf sudah memotong waktu dari kegiatan ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sangat bermakna dan bisa diaplikasikan di sekolah rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah.